Keesokan paginya, Jiong masih terbakar amarah atas peristiwa semalam. Ia melampiaskannya dengan menghantam ikan pola kering hingga hancur menjadi serpihan kecil. Tak lama kemudian, Koki Bongsik dan Koki Manso yang baru tiba terkejut mendengar suara gaduh dari dapur istana. Bongsik pun memberanikan diri bertanya, apa yang sedang dilakukan Jiong sampai membuat dirinya merinding ketakutan. Silgem menjelaskan bahwa Jiong terus melakukan itu bahkan hingga larut malam. Ketakutan yang mereka rasakan membuat Bongsik dan Manso akhirnya memilih pergi, meninggalkan Jiong seorang diri. Kini, hanya Silgem yang berani mendekat. Ia bertanya, apa yang membuat Jiong bertingkah demikian? Namun amarah Jiong semakin menjadi, sembari bayangan kejadian semalam kembali menghantui pikirannya. Tak berselang lama, Jiong membawa hidangan pagi untuk sang raja. Ia tampak kesal ketika menghampirinya, sementara raja justru kebingungan, seolah tak mengingat sedikit pun apa yang telah terjadi. Dengan nada ketus, Jiong menjelaskan bahwa ia menyajikan sup ikan kering karena semalam sang raja terlalu banyak minum. Namun raja heran sebab tak menemukan ikan di dalam mangkuk tersebut. Jiong lalu menegaskan bahwa ikan itu telah ia tumbuk hingga menjadi serpihan halus agar mudah disantap. Raja yang masih bingung melihat amarah Jiong akhirnya mencicipi hidangan itu. Tak lama, ia menyuruh semua orang keluar kecuali Jiong. Dengan nada serius, Raja menanyakan apa yang sebenarnya terjadi semalam. Alih-alih menjawab, Jiong justru balik bertanya mengapa Raja tidak mengingat peristiwa itu. Raja pun menegurnya, merasa Jiong bersikap lancang. Namun tanpa gentar, Jiong mencoba memperagakan kejadian semalam agar Raja benar-benar teringat. Ia bahkan menambahkan bahwa Raja bukanlah tipe pria yang ia sukai. Namun Raja menanggapinya dengan dingin. Baginya, Jiong hanyalah kepala koki istana, bukan seorang wanita yang perlu ia pandang. Dan karena itu, tak ada lagi hal yang perlu dijelaskan. Sebelum pergi, Jiong sempat berpesan agar Raja lebih berhati-hati ketika mabuk. Setelah kepergiannya, Raja memanggil Kepala Qasim, menanyakan apa yang sebenarnya ia lakukan saat dalam keadaan mabuk. Dengan ragu, sang Qasim menjawab bahwa Raja telah mencium Jiong. Seketika Raja terkejut, wajahnya memerah menahan malu. Ia mencoba mengingat kembali, namun pikirannya semakin kacau. Ia bergumam lirih, mengapa dirinya harus memikirkan ini? Karena dirinya seorang raja dan akan lebih baik jika melupakannya. Di sisi lain, Jiong semakin murka karena Raja sama sekali tak mengingat kejadian itu. Saat emosinya memuncak, Gonggil datang menghampiri. Ia bertanya tentang kondisi Silgem, mengingat peristiwa buruk yang pernah menimpanya. Jiong menjawab bahwa Silgem baik-baik saja, sembari balik bertanya, siapa pelaku yang tega melakukan itu. Namun Gonggil mengaku tidak melihat wajahnya. Hanya saja, ia yakin pelakunya adalah seorang dayang istana. Sebelum pergi, Gonggil berpesan pada Silgem dan Jiong agar lebih berhati-hati. Ia kemudian berlalu dengan cepat. Namun tanpa diketahui Jiong, Gonggil ternyata masih berada di sekitar tempat itu. Ingatan tentang sebuah jepit rambut kembali muncul. Benda yang ia temukan milik dayang yang telah menyakiti Silgem. Namun anehnya, jepit rambut itu adalah pasangan dari jepit rambut yang pernah ditemukan Gonggil di jasad kakaknya. Kakak yang diduga telah dibunuh secara misterius di dalam istana kerajaan. Adegan kemudian bergeser pada selir Mokju. Ia menanyakan, apakah benar Gonggil tidak melihatnya saat peristiwa menghadang Silgem? Mokju pun penasaran apakah mungkin Gonggil menyimpan rasa terhadap Jiong. Dengan penuh intrik, ia segera memerintahkan dayangnya untuk menyelidiki semua hal tentang Gonggil. Sementara itu, Kepala Sekretaris Im memberi kabar pada Raja Heong, utusan dari negeri Ming akan segera datang berkunjung. Rombongan itu dipimpin oleh seorang Qasim bernama Yukun, sosok yang jelas tidak disukai Raja Heong. 왜 그런 자가 진짜 사신정사로 오는 것이냐? 예, 전하. 원접사에게 연통을 보내어
상세히 알아보겠어. Imyong menyarankan agar raja menenangkan hatinya dengan memberikan hadiah kepada sang utusan. 전하, Keesokan paginya, raja bersama para menteri mengadakan sidang. Di sana, beberapa menteri bersikeras untuk menghabiskan sebagian besar kas negara demi menyambut Yukun dan rombongannya. Namun, Raja Hyun dengan tegas menolak. Ia memerintahkan agar uang negara dihemat dan penyambutan dilakukan dengan sederhana. Setelah itu, seorang prajurit datang membawa kabar mengejutkan. Penulis dokumen bernama Yi Jang-yun yang sebelumnya dikira telah meninggal ternyata masih hidup. Ia ditemukan dalam keadaan terluka, namun berhasil melarikan diri. Raja pun segera memerintahkan agar prajurit itu menemukan Yi Jang-yun secepat mungkin. Tak lama kemudian, Raja diberitahu bahwa selir Kang ingin menemuinya. Namun, ia menolak. Pikirannya justru tertuju pada Jiyong. Seorang dayang lalu melaporkan pada Mokju bahwa Raja tak ingin menemuinya. Mokju pun merasa murka dan dipenuhi kecemburuan. Raja yang terus memikirkan Jiyong dan juga ibunya membuat dirinya enggan menyentuh makanan. Mokju yang mendengar kabar itu semakin terbakar api iri. Terlebih ketika ia tahu Raja pernah mencium Jiyong. Cemburu yang mendalam membuatnya bertekad merebut kembali perhatian Raja Hyun. Ia memutuskan untuk memasakkan hidangan pada hari pemeriksaan kesehatan Raja. Bahkan, ia memerintahkan dayangnya untuk memberikan sesuatu kepada Koki Mansu untuk menyingkirkan Jiyong. Di sisi lain, Jiyong mendengar kabar bahwa Raja enggan makan. Ia pun bertekad untuk terus berusaha menyajikan hidangan demi kesehatan sang Raja. Namun, Raja Hyun tetap menolak setiap masakannya. Padahal, hidangan yang dibuat Jiyong selalu luar biasa. Di balik semua itu, Jiyong mulai diliputi kegelisahan. Ia teringat pada ayahnya, sembari berdoa, semoga sang ayah tidak pernah mogok makan seperti Raja. Ternyata, bukan hanya Jiyong yang terus memikirkan Raja. Raja Hyun sendiri pun diam-diam memikirkan dirinya, hingga akhirnya ia setuju untuk makan malam. Jiyong menyajikan sup ayam dan hidangan lembut lainnya, makanan hangat yang mampu menenangkan perut sang raja. 네, 오랜만입니다, 전하. 또 소화가 잘 되고 입맛을 돋구는 동치미만 올렸고요. Raja pun menyantapnya dengan lahap. Jiyong merasa bangga karena berhasil membuatnya bahagia. Dari balik jendela, Raja tersenyum lebar menatapnya. Sementara itu, Pangeran Agung mendapatkan fakta mengejutkan. Seorang menteri bernama Kim Yong-san ternyata adalah dalang dari penyerangan terhadap raja di hutan Salgogi. Pangeran Agung marah besar. Ia kesal karena Yong-san bertindak sendiri tanpa seizinnya. Setelah itu, ia memberikan sejumlah uang kepada pembunuh bayaran tersebut, lalu memerintahkannya untuk pergi jauh dan tidak pernah kembali. Namun secara mengejutkan, ia justru diserang oleh orang-orang suruhan Pangeran Agung. Beruntung, ia berhasil melarikan diri. Dan kenyataan yang lebih mengejutkan terungkap. Pembunuh bayaran yang dikirim ternyata adalah Gonggil. Keesokan harinya, Pangeran Agung diliputi amarah besar. Ia marah karena anak buahnya gagal menangkap Gonggil. Dengan ancaman dingin, ia memperingatkan mereka, jika sekali lagi mereka berbuat kesalahan, maka malaikat pencabut nyawa akan ia kirimkan sendiri. Di sisi lain,
Kasimyeon menghampiri Jiyong yang tengah sibuk menyiapkan hidangan untuk raja. Ia membawa sepotong daging segar dibawa jauh-jauh dari desa Bancheon. Yeon lalu menjelaskan bahwa sebentar lagi Pangeran Agung akan datang untuk melakukan pemeriksaan fisik Raja Hyun. Dan mereka diminta menghidangkan sesuatu menggunakan daging tersebut. 예, 알겠습니다. Jiyong segera mengajak para koki untuk rapat. Mereka membicarakan hidangan apa yang akan disajikan. Namun, Koki Mansu tidak bisa bergabung. Ia mendapat tugas khusus dari selir Mokju untuk memasakkan hidangan bagi raja. Tanpa menunda waktu, Jiyong mulai memberi arahan. Ia mengajarkan para koki cara memasak hidangan dengan daging segar itu. 두드린 소고기에 소금 후추로 밑간을 해두고 계란물을 입혀서 눈꽃 튀김을 만들어서 튀김옷을 입히고 기름에 넣으면 Setelah semuanya selesai, Koki Mansu datang membawa masakannya. Tak lama, selir Mokju muncul. Ia menanyakan hidangan yang telah diperintahkannya kepada Mansu. Jiyong yang kini sudah tidak gentar pada Mokju berdiri dengan tenang. Namun dengan sinis, Mokju menyenggol hidangan Jiyong yang sudah ditata dengan rapi. Jiyong pun merasa sangat kesal melihat perlakuan itu. Sementara itu, Raja Heon baru saja selesai menjalani tes fisik. Tabib kerajaan menyarankan agar untuk sementara waktu, Raja menghindari makanan dingin supaya perutnya tidak merasa sakit. Namun tampak jelas hubungan Raja Heon dengan Pangeran Agung tidaklah baik. Tak lama, selir Mokju dan Jiyong masuk membawa masing-masing hidangan. Mokju dengan ramah menyapa Raja dan Pangeran Agung, namun Raja Heon justru balik bertanya, apa tujuan kedatangannya? Dengan penuh percaya diri, Mokju menjawab bahwa ia telah menyiapkan hidangan istimewa khusus untuk Raja dan Pangeran Agung. Namun teguran keras segera keluar dari mulut Raja Heon. Ia bertanya, mengapa Mokju tidak memerintahkan koki istana saja yang memasak? Jiyong yang menyaksikan itu merasa puas dalam hati. Pangeran Agung kemudian menoleh pada Jiyong. Ia menanyakan apakah benar Jiyong adalah kepala koki istana yang kini sedang menjadi perbincangan di seluruh kerajaan. Jiyong mengiyakan. Ia menjelaskan bahwa dirinya telah menyiapkan hidangan istimewa khusus untuk Pangeran Agung. Pangeran Agung menatapnya penuh kagum. Ia bergumam bahwa Jiyong sungguh cantik dan terlihat sama sekali tidak mengenal rasa takut. Ketika hendak mencicipi hidangan Mokju, Raja Heon menolak. Ia berkata bahwa tabib telah memintanya untuk menghindari makanan dingin. Raja pun bertanya, mengapa masakan itu hanya dibuat dengan ayam betina? Mokju menjawab bahwa semua ayam betina pada dasarnya sama saja. Menurutnya itu adalah pelajaran bagi raja agar menjauhi para wanita dan fokus hanya pada tugasnya sebagai pemimpin kerajaan. Perkataan itu jelas membuat Jiyong tersinggung. Ia tahu Mokju tengah menyindir dirinya. Dengan tenang namun tegas, Jiyong menjelaskan hidangan yang ia bawa. Raja dan Pangeran Agung terkejut karena baru pertama kali melihat sajian tersebut. Jiyong melanjutkan bahwa masakannya dipenuhi protein. Tujuannya agar raja segera kembali bertenaga setelah beberapa hari enggan makan. Raja berkali-kali memuji hidangan Jiyong, bahkan ia mengatakan bahwa masakan itu terlihat seperti karya seni. Saat mencicipinya, Raja dan Pangeran Agung benar-benar larut dalam kenikmatan. Seolah-olah mereka berhalusinasi karena begitu lezatnya hidangan itu. 겉은 바삭한. Melihat semua itu, wajah Mokju semakin memanas. Namun, Jiyong tidak gentar sedikit pun. Ketika Raja menemukan hidangan lain yang terasa pahit, Jiyong dengan lembut menjelaskan. Meski rasanya getir, akar itu berfungsi membersihkan lidah dan kaya akan nutrisi. Ia menambahkan bahwa hal itu menjadi pelajaran berharga. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya.
Raja semakin terpesona. Ia terus menikmati hidangan Jiong tanpa menyentuh sedikit pun masakan Mokju. Dalam hati, Jiong bergumam, meskipun Mokju jahat, ia sama sekali tidak takut karena dirinya berasal dari masa depan dan sudah mengetahui jalan sejarah mereka. Pangeran Agung yang puas dengan hidangan itu menyarankan agar raja memberikan hadiah pada Jiong. Awalnya, Jiong ingin meminta tas miliknya yang hilang. Namun ia sadar, hal itu sangat berisiko bila diucapkan di hadapan selir Mokju. Akhirnya, Jiong hanya meminta satu hal sederhana, yaitu bahan makanan segar untuk dimasak. Malam harinya, Raja Heon kembali menuliskan masakan Jiong di buku Magon Rock. Sambil menulis, ia membayangkan sosok Jiong, seorang wanita yang selalu riang dalam segala keadaan. Di sisi lain, ayah dari kepala sekretaris Im menanyakan perkembangan rencana untuk mendekatkan raja dengan Jiong. Im menjelaskan bahwa raja tampaknya sudah tergila-gila padanya. Bahkan, ia telah menyiapkan hadiah yang akan diberikan raja kepada Jiong. Hadiah itu bukanlah sembarangan, melainkan tas milik Jiong yang selama ini ia cari dengan penuh harap. Mereka yakin ketika raja mengembalikan tas itu, hubungan keduanya akan semakin dekat. Keesokan paginya, Im menyerahkan tas tersebut kepada raja, sambil memberi kabar bahwa utusan dari Ming akan segera datang, membawa serta 3 koki terbaiknya. Tujuan mereka jelas, yaitu untuk memukau raja dan mendapatkan sesuatu darinya. Scene berpindah pada para utusan Ming. Hidangan dari Joseon sudah disajikan, namun mereka menolak memakannya. Dengan angkuh, mereka justru memamerkan keahlian koki-koki bawaan mereka. Dan dengan tegas menyatakan bahwa makanan dari Joseon tidak layak disantap. Di sisi lain, Jiong dibawa seorang kasim menuju kantor penyimpanan buah dan tanaman di kebun istana. Saat memasuki ruangan itu, matanya membelalak kagum. Di saat itulah, Raja Heon muncul. Ia berkata, Jiong bebas memanfaatkan semua itu sebagai hadiah darinya. Tentu saja, Jiong merasa sangat bahagia. Ketika Raja hendak menunjukkan tanaman beracun yang ternyata adalah cabai, Jiong semakin antusias. Ia langsung menghampirinya. Raja terkejut. Ia tahu tanaman itu seharusnya tidak boleh didekati. Namun Jiong justru memetik cabai tersebut lalu memakannya dengan senyum lebar. Dengan gembira, ia menyebutnya sebagai rezeki nomplok. Raja kemudian memperlihatkan tas Jiong yang hilang. Seketika, Jiong tak kuasa menahan diri dan memeluk sang raja dengan penuh rasa syukur. Raja bertanya dengan hati-hati, apakah Jiong sudah tidak marah lagi? Ia pun meminta maaf atas kejadian memalukan ketika dirinya mabuk. Jiong lalu menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Ia bertanya, apa alasan raja memberikan semua hadiah yang begitu membuatnya bahagia? Raja yang mendadak gugup membalikkan badan. Ia menjawab singkat bahwa semua itu karena dirinya sangat menikmati masakan Jiong. Saat Jiong menghampirinya, raja semakin panik. Ia mundur, tak sengaja ia terjatuh. Dan dalam gerakan refleks, tangannya justru menarik Jiong ikut jatuh bersamanya. Dengan nada gugup, raja menuding bahwa semua ini terjadi karena Jiong terlalu dekat dengannya. Namun Jiong menanggapinya dengan tenang, sembari berkata bahwa sang raja tidak perlu marah hanya karena masalah sepele. Ia bahkan menunjukkan luka di tangannya sendiri akibat terjatuh. Melihat itu, Raja Heon merasa khawatir, lalu menawarkan untuk memanggil tabib istana agar segera mengobatinya. Namun Jiong menolak halus. Ia menjelaskan bahwa luka kecil seperti itu sudah biasa dialami ketika bekerja di dapur. Dengan suara lirih, ia menambahkan bahwa dirinya akan segera kembali ke asalnya. Karena sang raja telah mengembalikan tas miliknya yang berisi buku Mangun Rock. Namun saat memeriksa tas itu, Jiong justru mendapati bukunya hilang. Panik melanda dirinya, hingga ia histeris dan langsung bertanya, siapa yang sebenarnya menyerahkan tas itu kepada raja. Raja Heon pun ikut terkejut. Ia segera mengajak Jiong menemui kepala sekretaris Lim untuk memastikan keberadaan buku tersebut.
Dengan tegas, Sekretaris Lim mengatakan bahwa ia sama sekali tidak menemukan buku di dalam tas Ji Yong. Bahkan ia bersumpah tak berani berbohong di hadapan raja. Jawaban itu membuat Ji Yong semakin panik, hingga Raja Heon berusaha menenangkannya. Sang raja berjanji akan mengerahkan pasukan untuk mencari buku itu di hutan, tempat tasnya ditemukan. Dan jika tidak juga berhasil, ia bersumpah akan mengadakan sayembara di seluruh negeri demi menemukan Mangun Prok. 어떠하냐? Mendengar janji tersebut, hati Ji Yong sedikit merasa lega. Namun tetap saja, ia harus menunda kepulangannya ke masa depan. Sementara itu, di dapur istana, Koki Bongsik tengah meracik minuman keras. Dengan bangga, ia mengakuinya sebagai minuman favorit Raja Hyun. Rasa penasaran membuat para koki dan asistennya ikut mencicipi minuman itu. Tak lama, Ji Young datang dan langsung menegur mereka karena ketahuan minum. Koki Mansu segera menyalahkan Bongsik. Sedangkan Bongsik yang ketakutan oleh tatapan Ji Young justru menawarkan minuman itu padanya. 아유, 무슨 Ji Young akhirnya meneguk terlalu banyak hingga mabuk berat. Dengan suara putus asa, ia bernyanyi sambil meminta para koki dan staf memukul peralatan masak untuk mengiringinya mencari buku Mangun Rock yang hilang. Malam itu, Ji Young yang mabuk akhirnya diantar pulang oleh Gilgum. Saat sadar, ia baru teringat harus menyiapkan makan malam untuk sang raja. Namun Gilgum memberitahunya bahwa Raja Hyun telah meminta Koki Bongsik untuk menggantikannya. Gilgum pun penasaran, apa yang membuat Ji Young mabuk sambil terus menyebut-nyebut buku Mangun Rock. Dengan sedih, Ji Young menjelaskan bahwa meski tasnya telah kembali, buku itu tetap tidak ditemukan. Gilgum berusaha menenangkannya, meminta Ji Young bersabar hingga tiba waktunya ia kembali ke masanya untuk menemukan buku tersebut. 이제 어쩌지? 몰라. 진짜 대체. Sementara itu, Raja Hyun tak henti memikirkan kata-kata Ji Young tentang kepulangannya. 정말로 저는 돌아가야 할 집이 있습니다. 미래로 가야 한다고. Ia menjadi gelisah, bergumam sendiri, hingga membuat kepala Kasim hanya bisa tersenyum melihatnya. Keesokan harinya, Raja Hyun menerima laporan dari Menteri Yu. Utusan dari dinasti Ming menolak menyantap makanan Joseon. Raja pun bertanya, apa yang terakhir kali dikirim Joseon hingga mereka berani bersikap demikian. Wakil menteri menjawab, Joseon memang mengirim hasil bumi, tetapi tidak menyertakan ginseng. Menyadari duduk persoalannya, Raja Hyun menyarankan agar para utusan itu dibiarkan kelaparan. Namun para menteri menolak keras, khawatir merusak hubungan diplomatik. Tetapi Raja Hyun menegaskan, para utusan membawa 3 koki sendiri, maka mustahil mereka akan kelaparan. Menurut Raja, tindakan itu hanyalah cara untuk mengintimidasi Joseon demi keuntungan mereka. Ia pun memerintahkan para pejabat agar tidak tunduk pada tekanan tersebut. Sementara di dapur istana, Kasim Yun mengadakan rapat mendadak. Ia mengabarkan bahwa mereka akan menjamu seorang Kasim dinasti Ming yang terkenal berlidah tajam, serta sudah mencicipi banyak hidangan dari berbagai negeri. Namun Ji Young dengan penuh percaya diri menyatakan mereka bisa menyiapkan hidangan unik yang belum pernah dicoba Kasim itu. Kasim Yun merasa lega mendengarnya, namun tetap mengingatkan bahwa para utusan Ming sangat mudah tersinggung.
Di sisi lain, utusan bernama Yukun disambut langsung oleh Raja Heon bersama para pejabat istana. Dengan angkuh, Yukun menyatakan bahwa ia membawa koki sendiri agar tidak kelaparan karena masakan Joseon tidak sesuai dengan seleranya. Raja Heon menanggapinya dengan pujian samar, namun sorot matanya tajam penuh makna. 우리 마지막 부회로 대륙의 유명한 객자라는 전설의 숙수지. 안찰 제정지 당백령이라 하옵니다. 새로운 전통을 만들어내는 숙수라 들었소. 이 사천 요리와 타지방 요리를 결합해 센저 메시오 사천 요리 산동 요리의 대가라 하네. 중국의 4대 요리 중 산동 쿵푸 요리의 대가 공문내라 하옵니다. Raja Heon pun mempersilahkan Yukun berserta seluruh pasukannya memasuki istana. Sementara itu, di dapur, Ciyung memperkenalkan mentega kepada para koki dan staf sebagai bahan utama untuk hidangan para utusan Ming. Ia menjelaskan bahwa tak ada yang lebih ampuh mencairkan ketegangan selain rasa manis. Karena itu, ia berencana membuat kudapan manis untuk melembutkan suasana antara dinasti Ming dan kerajaan Joseon. Para staf pun penasaran bagaimana Jiyong membuat mentega tersebut. Dengan sabar, ia menerangkan bahwa mentega diolah dari susu sapi yang direbus, lalu diambil lapisan padatan yang mengapung di permukaan. Di sisi lain, amarah Raja Heon memuncak setelah mendengar titah kaisar yang disampaikan Yukun. 공할 인삼의 양을 2배로 늘리란 얘기가 아니야. 공연은 더 이상 Utusan itu berkata, Kaisar menghendaki Joseon mengirim wanita persembahan serta ginseng dalam jumlah besar. Yukun menegaskan dirinya hanya menjalankan perintah dan tak mungkin berani membohongi seorang raja. Namun dengan tegas Raja Heon menolak. Ia merasa mustahil Kaisar benar-benar menuntut upeti semacam itu. Raja menambahkan, bila Ming menginginkan ginseng, Joseon akan mempertimbangkannya tergantung pada hadiah balasan yang diberikan. Yukun menjawab dingin bahwa hadiah balasan tetap sama seperti kunjungan sebelumnya. Raja Heonku menyindir tajam, mengapa hadiah yang selalu sama justru diiringi dengan tuntutan yang semakin besar. Yukun menanggapi dengan menuding bahwa Raja Joseon sedang berani menentang perintah kaisar. Tibalah waktu jamuan makan. Jiyong menghidangkan kudapan di hadapan para tamu dan Raja Heon. Para tamu tampak bingung melihat hidangan asing yang belum pernah mereka jumpai. Jiyong menjelaskan bahwa hidangan itu adalah makaron ala Joseon. Kudapan khas Prancis dibuat dari tepung almond, gula, dan putih telur yang biasanya disantap untuk menghadirkan keceriaan. Dengan bangga, Raja Heon meminta Yukun mencicipinya. Namun Yukun lebih dulu menyuruh ketiga kokinya mencoba. Saat mereka menyantap makaron itu, ekspresi kagum tak mampu mereka sembunyikan. Rasa penasaran akhirnya membuat Yukun ikut mencicipi. Dengan jujur, ia mengakui bahwa kudapan itu sungguh lezat. Raja Heon semakin bangga, lalu ikut merasakan sendiri, dan seperti para tamu, ia pun tak mampu menyembunyikan kenikmatan dari kudapan tersebut. Penasaran, Yukun bertanya siapa sosok wanita yang mampu menciptakan hidangan luar biasa itu. Dengan penuh wibawa, Raja Heon menjawab bahwa Jiyong adalah kepala koki istana Joseon. Terpesona, Yukun lalu menantang agar masakan dari negeri Ming juga dihidangkan. Ia mengusulkan sebuah kompetisi memasak antara Jiyong dan 3 koki Ming untuk menentukan besarnya upeti. Raja Heon segera menyadari maksud tersembunyi Yukun yang menjadikan kompetisi itu sebagai dalih untuk menuntut lebih banyak. Sementara Jiyong panik, merasa kecil hati karena ragam masakan Tiongkok begitu luas. Dengan isyarat, ia meminta Raja menolak tantangan tersebut.
Namun karena salah paham, Raja Hyun justru menyetujuinya. Yukun lalu mengajukan syarat bahwa juri hanya dirinya dan Raja Joseon. Dan bila hasilnya seri, maka akan dipanggil juri lain yang lebih kompeten. Raja Hyun pun meminta agar tema kompetisi segera ditentukan. Usai pertemuan, Ji-young menemui Raja di kebun untuk menyatakan penolakannya. Namun, Raja Heon menegaskan ia telah mengakui Ji-young sebagai koki Joseon. Demi negeri dan rakyat, Ji-young harus melakukannya. Jika menolak, ia akan dianggap berkhianat. Dan bila kalah, tetap harus menerima hukuman. Tak ada pilihan lain, Ji-young akhirnya bertekad untuk menang. Raja Heon bahkan berjanji akan membantunya menemukan buku Mangun Rock bila berhasil. Sementara itu, kabar tentang kompetisi sampai ke telinga Ibu Suri Agung. Ia menegur para menteri, menilai Raja Heon gegabah karena kehebatan Ji-young belum tentu mampu mengalahkan koki terbaik dinasti Ming. Ibu Suri kemudian meminta agar segera dikirim surat ke Kaisar demi mencegah masalah besar, mengingat hubungan dekat keluarganya dengan pihak Istana Ming. Malam harinya, Pangeran Agung mengutus Menteri Sung In-jae menemui Yukun sambil membawa sogokan. Dengan licik, menteri itu menyebarkan fitnah. Ia mengatakan bahwa Raja Heon mengalami gangguan mental dan halusinasi yang dapat membahayakan stabilitas negara. Yukun yang cerdik segera menangkap maksudnya. Ia pun bertanya, apa yang akan ia dapat bila membantu menjatuhkan raja? Sung In-jae menawarkan sebuah kesepakatan. Mereka akan memastikan kemenangan Koki Ming. Namun sebagai gantinya, Yukun harus menuntut upeti lebih besar. 100 wanita persembahan serta kebebasan memanen ginseng di wilayah Joseon. Senang dengan tawaran itu, Yukun menyetujui. Namun ia sempat bertanya, bagaimana menghadapi kehebatan Ji-young? Sung In-jae lalu mengancam, jika Yukun menolak, maka rahasia kelamnya akan dibongkar. Merasa terpojok, Yukun akhirnya menyepakati persekongkolan itu. 想必大人先君为首，多年情谊。 Ia segera memanggil 3 kokinya, memerintahkan mereka untuk menang dengan cara apapun, demi mempermalukan Raja Heon. Tanpa disadari, Gonggil yang mengintai pembicaraan itu justru ketahuan oleh Feiyu. Meski dikejar, ia berhasil lolos. 내 기척을 눈치챘다고? Gonggil pun segera melapor pada Raja Heon tentang pengkhianatan tersebut. Di sisi lain, Pangeran Agung menanyakan perkembangan misi Sung In-jae. Para menteri yang menentang Raja Heon berkumpul bersamanya. Mereka menyusun strategi untuk menjatuhkan sang raja melalui kompetisi ini. Pangeran Agung beralasan bahwa pengorbanan tersebut demi pemerintahan yang lebih baik. Bahkan, ia memegang draft sejarah Joseon, berniat menorehkan catatan baru bila berhasil menurunkan Raja Heon dari tahta. Sementara itu, selir Mokju memanggil Koki Mansu. Ia menanyakan apa yang sudah dilakukan dengan arsenik yang pernah diberikannya. Mansu menjawab ia belum sempat menggunakannya karena dapur terlalu sibuk. Dengan alasan itu, selir Mokju menuduhnya hanya mengada-ada. Ia menegaskan bahwa Mansu harus ikut dalam kompetisi melawan Koki Ming. Namun, Mansu harus sengaja kalah. Terkejut dengan perintah itu, Mansu hanya terdiam tanpa berani membantah. Keesokan harinya, Ji-young meminta para koki dan staf dapur untuk membersihkan biji cabai. Para staf yang baru pertama kali melihat cabai merasa terganggu oleh aroma pedas yang menusuk. Ji-young menjelaskan bahwa cabai itu akan digunakan untuk membuat gochugaru. Mansu menimpali, cabai sangat berbahaya bahkan bisa membuat orang mati bila dimakan.
Untuk membuktikan ucapannya, Ji-yong langsung memakan cabai kering itu, lalu menedaskan bahwa dirinya baik-baik saja. Gil-gum kemudian mengingatkan semua orang agar segera menyelesaikan pekerjaan, karena cabai itulah senjata utama mereka dalam kompetisi ini. 매운가 본디? Di tengah kesibukan, Kasim Yun datang membawa pesan bahwa Raja Heon memanggil Ji-yong untuk membicarakan perjalanan keluar istana. Setibanya di kediaman Raja, Hyun menanyakan apakah benar Ji-yong membutuhkan perjalanan tersebut. Dengan gembira, Ji-yong menjelaskan bahwa ia ingin pergi ke penggilingan untuk menyiapkan bumbu baru. Raja lalu memutuskan untuk ikut bersamanya. Membuat Ji-yong terkejut karena tak menyangka Raja bisa meninggalkan istana dengan mudah. Merasa tersinggung, Raja Hyun pun menegaskan bahwa kompetisi ini penting bagi negeri. Karena itu, ia harus turun tangan sendiri. Raja pun memintanya bersiap. Ji-yong mengatakan bahwa ia sudah siap dan akan menunggu di luar dengan pakaian seadanya. Menyadari Ji-yong hanya memiliki satu pakaian, Raja memberinya busana samaran agar tidak mencolok di mata rakyat. Setelah mencoba beberapa, Ji-yong akhirnya mengenakan hanbok yang membuat Raja Hyun terpesona. Namun karena terburu-buru, Raja segera keluar istana dan memintanya menunggu di gerbang kecil. Dayang Choi dan Kepala Kasim yang melihat perubahan sikap Raja pun sadar bahwa Hyun mulai jatuh hati pada Ji-yong. Hal itu membuat mereka ikut merasa senang. Dari gerbang kecil, Ji-yong dan Raja Hyun ditemani seorang pengawal berangkat menuju pasar. Sepanjang perjalanan, Ji-yong tampak begitu gembira, hingga membuat Raja tak berhenti memandanginya. Tanpa sengaja, Ji-yong memperhatikan sebuah ornamen di toko. Namun saat ditawari untuk membeli, ia hanya tersenyum dan berkata bahwa ia sekadar melihat-lihat. Mereka akhirnya sampai di sebuah penggilingan tradisional. Ji-yong meminta para pengawal untuk menggiling cabai kering yang ia bawa. Raja memberikan sejumlah uang kepada Ji-yong seraya berkata bahwa ia ingin mengunjungi suatu tempat. Ji-yong pun menyetujuinya dan berjanji akan menunggunya kembali di dekat penggilingan itu. Para penggiling yang belum pernah melihat cabai meminta bayaran yang cukup tinggi. Untung saja dengan uang tambahan dari sang raja, Ji-yong mampu melunasi biaya tersebut. Sementara itu, secara diam-diam, Raja Hyun membeli ornamen, pakaian, dan semua barang yang dilihat Ji-yong. Sayangnya, karena terlalu lama menunggu, Ji-yong memutuskan berkeliling pasar seorang diri. Saat Raja Hyun kembali bersama para pengawal, Ji-yong tak lagi terlihat di sekitar penggilingan. Rasa cemas pun menyelimuti hatinya, terlebih hujan mulai turun deras. Dalam kegelisahan, akhirnya Raja melihat Ji-yong berlari ke arahnya begitu hujan mereda. 왔어요? Dengan nada marah bercampur lega, Raja menegurnya karena telah membuatnya begitu khawatir. Namun Ji-yong hanya menjawab ringan bahwa ia sekadar berkeliling pasar hingga menemukan bunga iris yang cantik. Tiba-tiba, sebuah gerobak melintas kencang, nyaris menabrak Ji-yong. Beruntung, Raja sigap menariknya meski bunga iris yang ia genggam terjatuh ke tanah becek. Walau kotor, Ji-yong tetap memungut bunga itu kembali. Ia berniat memberikannya kepada Raja sebagai penawar dari kecemasan yang tadi melanda. Melihat itu, Raja ikut menunduk, memungut bunga dengan tangannya sendiri. Ia tak membiarkan pengawalnya membantu, seakan ingin menunjukkan ketulusan hatinya.
Namun, wajah sang raja yang berlumur lumpur membuat Jiyung menggoda dengan nakal. Dengan usil, ia menambahkan lumpur ke wajahnya. Raja pun membalas, hingga keduanya larut dalam tawa bahagia. Malam harinya, saat kembali ke istana, Raja Heon masih menggoda Jiyung. Ia menyebutnya dengan julukan si wajah kotor. Jiyung tak gentar, bahkan berani meledek balik ucapannya. Namun Raja Heon kemudian berkata, karena sudah menerima hadiah bunga darinya, ia akan memaafkan kelancangannya kali ini. Jiyung lantas bertanya penasaran, bagaimana seorang raja bisa sebebas itu keluar dari istana. Namun Heon justru mengalihkan pembicaraan. Ia menekankan bahwa bumbu rahasia dari cabai akan menjadi penentu kemenangan dalam kompetisi mendatang. Jiyung mengaku belum yakin bisa menang, namun ia percaya cabai yang diolah menjadi gochugaru dan gochujang akan menjadi kunci keberhasilan. Ia bahkan mengingatkan bahwa sang raja pernah mencicipi saus gochujang ketika ia membuat bibimbap di gubuk kecil dahulu. Raja Heon mengangguk sambil berkomentar bahwa rasa pedasnya begitu kuat hingga mampu membuat seseorang menangis. Sebelum berpisah, Raja menyerahkan sebuah ornamen yang sempat Jiyung lihat di pasar. Hati Jiyung pun tersentuh, menyadari bahwa Raja memperhatikan hal sekecil itu. Namun hadiah-hadiah lain yang diberikan sang Raja membuat Jiyung kewalahan membawanya masuk ke istana. Sementara itu, di kediamannya, Raja Heon menaruh bunga iris pemberian Jiyung ke dalam sebuah vas. Melihat hadiah-hadiah itu, semangat Jiyung yang sempat redup kembali berkobar. Ia segera bergegas menuju dapur, bersiap menghadapi kompetisi besar yang akan datang. Namun tiba-tiba, Fu sengaja menabraknya. Dengan penuh ejekan, ia berusaha meruntuhkan kepercayaan diri Jiyong. Sesampainya di dapur, Jiyong mendapati ruangan itu berantakan. Gilgum menangis putus asa setelah para staf kalah dalam adu cepat memotong daun bawang melawan Fu. Saat itulah Jiyong berdiri, menatap semua orang dengan keyakinan. Ia menyemangati mereka, menegaskan bahwa para koki Ming hanya ingin pamer kemampuan dan mengacaukan dapur Joseon. Semangat yang sempat padam pun perlahan menyala kembali. Di sisi lain, Yukun tengah berkumpul dengan para kokinya. Ia bertanya tentang kemampuan koki-koki Joseon. Fu menjawab meremehkan bahwa keterampilan dasar mereka sangat payah, apalagi hanya dalam adu cepat memotong daun bawang. Seorang koki lain kemudian menyinggung soal kepala koki istana. Namun Kong Wei menilai Fu hanya membuang waktu bersama para magang. Padahal tanpa mereka sadari, Fu sudah berhasil mencuri cabai rahasia Joseon. Yukun pun mulai penasaran, apa sebenarnya yang membuat Raja Joseon begitu percaya diri? Saat pertemuan resmi digelar, Raja Heon dan Yukun menentukan tema kompetisi. Putaran pertama, memasak hidangan daging yang belum pernah ada di dunia. Putaran kedua, Jiyong dan koki besar Tao Bailing sepakat mengusung tema silang, yaitu memasak makanan khas budaya satu sama lain. Yukun sempat keberatan, namun Raja Heon menegaskan bahwa diplomasi sejati berarti juga memahami budaya lawan. Sementara putaran ketiga, temanya ditentukan oleh Pangeran Agung, yang saat itu setengah tertidur. Yukun lalu mengusulkan untuk menaikkan taruhan, 100 wanita persembahan, serta hak penuh untuk memanen ginseng. Namun Raja Heon menambahkan syarat lain. Jika Joseon menang, Ming hanya boleh menerima setengah upeti, dan Joseon berhak membeli tebu serta tepung sebelum masa panen. Usulan itu membuat Yukun terkejut, namun akhirnya ia setuju. Bahkan ia berjanji akan mengajukan petisi langsung kepada Kaisar bila Ming kalah. Raja Heon pun tertawa lalu segera memerintahkan sekretaris mencatat seluruh kesepakatan itu. Kompetisi akhirnya resmi ditetapkan dalam 3 putaran, masing-masing berdurasi 2 jam dengan waktu persiapan 5 hari. Usai rapat, ia pun mengembalikannya ke pelataran tamu. Fu yang tersinggung marah besar lalu melempar pisaunya ke arah bangunan Joseon sebagai tanda tantangan terbuka. Namun Jiyong tidak gentar, ia mengasah pisaunya sendiri, lalu dengan penuh keyakinan menegaskan bahwa ia akan mengalahkan para utusan Ming.